Assalamualaikum semua. Salam Aidilfitri. Saya Haji Wan Malini. Kali ini kita mengembara ke Pekanbaru dan Palembang dengan membawa 27 orang jemaah daripada Al-Jendrami bersama Ketua Guru kita Syekh Hafiz. InsyaAllah kita akan menghadiri acara di sana di samping menziarahi aulia, para habaib dan makam-makam ulama, insyaAllah. Syawal bersamaan 28 April 2023, Jemaah Yayasan Al-Jendrami kini bermusafir lagi. Destinasi kali ini dari Pekanbaru, Sumatera Selatan menuju ke kota Palembang untuk berrehlah berziarah ke makam ulama yang muktabar di samping bersilaturahim bersama para habaib dan ulama di sana. Para jemaah memulakan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke kota Palembang yang mana mengambil masa selama 17 jam dan sejauh 721 kilometer. Detik-detik inilah para jemaah mula merasai perjalanan yang mencabar kerana jalannya yang sempit, berlubang dan tidak rata. Perjalanan dari pagi sehingga ke malam membuatkan para jemaah kepenatan dan keletihan. Kami dah nak tolak lagi sejam dengan hotel. Jadi kami pun dah penat. Perjalanan adventure. Perjalanan kita memang adventure. Oh, salut. Rebel, confident. Setibanya kami para jemaah di kota Jambi, para jemaah beristirahat seketika di hotel sebelum meneruskan perjalanan pada keesokan harinya. Semalam kita tiba di kota Jambi ini dalam jam 10.30 ke 11 malam setelah 14 jam perjalanan. Doakan perjalanan kami lancar seterusnya ke Palembang. Setelah beristirahat dan bersarapan, para jemaah meneruskan perjalanan dari Jambi menuju ke kota Palembang. Dari Pekanbaru ke Jambi, sehinggalah perjalanan menuju ke kota Palembang, jalannya yang berlubang dan tidak rata terpaksa para jemaah tempuhi. Para jemaah berhenti seketika untuk makan tengah hari sebelum meneruskan perjalanan sejauh 278 km yang mengambil masa 7 hingga 8 jam. Para jemaah menempuhi kesesakan lalu lintas di Sembawa Banyu Asin selama 3 ke 4 jam. Inilah satu-satunya jalan keluar masuk ke kota Palembang yang menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas yang mana lebuh raya juga dikatakan masih di dalam pembinaan. Setibanya kami para jemaah di pesantren Ar-Riyad Kota Palembang, para jemaah bersilaturahim dan makan malam bersama Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi.
mendengar paluan darbuka dan gendang dari anak-anak santri Ar-Riyad memberikan halwa telinga kepada para jemaah ketika makan malam. Berkongsi cerita dan pengalaman serta pembacaan doa memanjatkan syukur kepada Ilahi atas nikmat dan rezeki yang diberi. Para jemaah juga berkesempatan bergambar dan bersalam-salaman bersama Habib Hamid dan keluarganya sebelum beristirahat di hotel. Alhamdulillah tuan-tuan. Semalam kita daripada Jambi ke Palembang menempuh perjalanan selama 14 jam. Dari jam 9.10 pagi sampai sini jam 10 malam. Alhamdulillah sampai juga di kota Palembang. Sempat kita bersilaturahmi dengan Habib Hamid, makan malam sama beliau dan kita check-in ke hotel. Hari ini kita menziarahi Baitul Quran Al-Akbar di Palembang, di mana kita check out jam 8 pagi, terus kita ke sini. InsyaAllah selepas ini kita akan meneruskan perjalanan ke kota Tembilahan. Kota Palembang, kota bersejarah yang menjadi salah satu kota tertua di Indonesia. Di sinilah para jemaah Al-Jinrami meneruskan rehlah dan ziarah bersama Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Para jemaah kemudiannya dibawa ke Bait Al-Quran Al-Akbar yang mana dikatakan mushaf terbesar di dunia. Setibanya kami, para jemaah sedang diberikan penerangan tentang Bait Al-Quran Al-Akbar oleh Kiai Haji Sofwatillah Muhzaib yang mana beliau adalah pengasas Al-Quran Al-Akbar. Dan para kiai, para asatid, keluarga besar dari Malaysia, mohon maaf apabila di sini tadi naik turun berbelok-belok berputar-putar nanti, karena memang ini bukan tempat wisata, ini adalah rumah pribadi saya. Jadi ceritanya begitu 2009 sudah selesai Al-Quran ini, baru bentuk keping-kepingan saya serahkan ke Masjid Agung. Saya taruh karena saya bukan merasa punya saya. Walaupun sebagian uang pribadi saya, tapi saya juga ikhlaskan. Nah, karena dulu saya nggak punya duit, orang nyumbang di tengah perjalanan, nggak ada yang nyumbang lagi. Tapi Allah angkat derajat saya seperti yang di video tadi. Saya terpilih jadi DPR Kota Palembang, DPRD, parlemennya Palembang. Walaupun saya bukan politisi, termasuk organisasi, nggak ngerti apa-apa. Tapi karena reformasi, karena dipilih rakyat langsung, saya diminta untuk jadi calon DPR Kota Palembang dan terpilih. Nah begitu saya terpilih, disitulah saya mulai selesaikan Al-Quran kurang 10 juz lagi, lebih kurang 400 juta pada waktu itu. Dan saya bangun pesantren yang gratis tadi. Makanya 5 tahun saya sebagai DPR Kota Palembang, saya tidak punya rumah, saya tidak punya mobil, saya tidak punya harta. Karena uangnya saya selesaikan Al-Quran, saya selesaikan pesantren. Ini ujian pertama saya. Ketika saya miskin, saya mau berbuat, saya mau sedekah, saya mau mengikhlaskan rezeki-rezeki saya. Tapi begitu saya jadi pejabat, apakah masih itu ujian? Alhamdulillah saya lulus ujian sampai selesai DPR Kota Palembang. Ternyata Allah angkat derajat saya lagi menjadi Parlemen Indonesia. Para jemaah kemudiannya dibawa ke tempat di mana Al-Quran yang diukir di atas kayu tembusu ini disusun. Lembaran mushaf tersusun rapi setinggi 15 meter hampir mencapai atap bangunan.
Warna ukirannya yang begitu menawan, seluruh ruangan bernuansa coklat keemasan. Sesuai namanya Al-Akbar yang bererti besar, ukuran Al-Quran ini yang begitu besar. Tiap lembar memiliki ketinggian 177 cm, lebar 140 cm dan tebal kayu 2.5 cm. Setiap lembar memiliki 2 muka halaman yang tersusun rapi pada rangka penyangga besi. Alhamdulillah, hari ini 30 April 2023 bersamaan dengan 9 Syawal 1444 Hijrah, rombongan Ajnami seramai 27 orang telah tiba di Kota Palembang, dan kami sekarang ini telah berada di tempat Al-Quran Al-Akbar terbesar di dunia yang dibuat daripada kayu tembusu, yang mana ia diilhamkan ataupun dibuat oleh Kiai Sofah Tilah yang di Sumatera Selatan ini, di Kota Palembang. Yang di belakang saya, kalau tuan-tuan lihat, naskah Al-Quran ukiran tangan yang daripada kayu tembusu yang kesemuanya mulai daripada Al-Fatihah, Alif Lam Mim sehinggakah 15 juz yang tuan-tuan lihat ni, sebanyak 15 juz yang berada di belakang saya ini. Ya, Alhamdulillah, penghasilan naskah Quran ukiran kayu ini mengambil masa tempoh yang lama untuk dihasilkan, yang mana inilah salah satu usaha Kiai Sofah Tilah dalam memberi peninggalan kepada umat akan datang. Salah satu warisan yang berada di Nusantara, saya kira di dunia, inilah salah satunya Al-Quran yang dipahat di atas kayu tembusu ini, yang mana kita sudah maklum kayu tembusu ini hanya terdapat di Nusantara, di Kepulauan Melayu Nusantara. Kiranya tuan-tuan dapat hadir, dapat bersekunjung di Kota Palembang, jangan ketinggalan berziarah ke Al-Quran Akbar di Kota Palembang ini. Ianya salah satu-satu yang unik, yang luar biasa, yang sekarang ini dimaklumkan oleh Pak Kiai Sofatilah ni. Dia akan dicatat dalam buku rekod dunia, Guinness Book of Record, dan sekarang dalam penelitian, dan usaha ini akan diteruskan, dan bangunan ini akan dikembangkan lagi hingga 30 juz, yang mana perlu dana yang besar, yang bantuan kerajaan sedang dalam perancangan untuk pembinaan yang lebih cantik. Yang difahamkan nanti akan datang, tuan-tuan boleh naik secara lift bertingkat 10 tingkat, satu tingkat 30 juz, dan tuan-tuan akan dapat lebih senang berziarah dan melihat sekitarnya. Di samping ini, di sini disediakan pelbagai cenderahati yang tuan-tuan boleh pilih, tuan-tuan bawa balik daripada berziarah ini. Tuan-tuan boleh lihat, anggap menarik tempat ini, jangan ketinggalan untuk berziarah. Dan marilah ramai-ramai ziarah di Palembang ini, insya-Allah kita terima keberkatannya, insya-Allah. Alhamdulillah, inilah salah satu usaha Ustaz Syafiqullah Mozaid, nama dia. Terima kasih. Laporan daripada Al-Jendrami. Setelah para jemaah berziarah dan makan tengah hari, para jemaah Al-Jendrami mendengar sedikit kata-kata perpisahan dari Habib Hamid sebelum berangkat ke Kota Tembilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu Alhamdulillah wa ala alihi wasallam. Sungguh Habib dan orang-orang Palembang sangat berbahagia
sangat beruntung kedatangan tamu-tamu dari Selangor, dari Yayasan Al-Jumlah, terutama tangguh kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hafid yang telah membawa rombongan ke pondok. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang sedang dalamnya. Mudah perjalanan menjadi berkah. Kabul, kabul insya-Allah. Dan saya mohon diulangi lagi di waktu yang lain. Walaupun Habib merasa kurang puas hati karena tidak sampai hari Senin. Karena hari Senin hari haul yang guru saya, Habib Muhammad Maliki. Namun insya-Allah di hari-hari yang akan datang, kita akan datang insya-Allah bisa berjumpa lagi. Dan saya mohon maaf ya, mungkin kurang layan, kurang perhatian apa gimana. Jadi mohon maaf 1000%. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan kita. Mudah-mudahan perjalanan lancar, selamat, sampai tujuan dan kembali kepada Malaysia selamat. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya ini adik saya, Hafizan bin Umar bin Abdullah Hafsi, dan tadi pun santri saya Mahmud. Alhamdulillah mereka ikut berbakti, ikut melancarkan program kita. Mudah-mudahan mereka panjang umur, seafiat. InsyaAllah bisa datang sampai ke Jendam. Amin. Sekarang kita akan berangkat ke Tembilahan untuk menziarahi makam Syekh Abdul Rahman As-Siddiq. InsyaAllah doakan perjalanan kami. Para jemaah meneruskan lagi perjalanan ke Tembilahan untuk menziarahi makam Syekh Abdul Rahman Siddiq. Perjalanan kali ini memakan masa selama 20 jam dan sejauh 539 km. Dari siang sehingga ke malam, para jemaah meneruskan perjalanan sehingga waktu fajar menjelang. Para jemaah beristirahat sebentar dan bersembahyang subuh di masjid berhampiran di Kemuning, Indragiri Hilir. Para jemaah meneruskan lagi perjalanan dari Kemuning menuju ke Tembilahan yang memakan masa selama 4 jam. Untuk ke makam Syekh Abdul Rahman Siddiq, para jemaah kemudiannya menaiki bot laju merentasi Sungai Indragiri ke Pelabuhan Hidayat. Kami bersama seluruh rombongan Kiai Hafiz Al-Jumlah dari Malaysia telah hadir di Tembilahan untuk melaksanakan kegiatan ziarah mendatangi tempat karamah yaitu Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq yang kita bisa mengenal dengan Tuan Guru Datuk Sambat. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini, ziarahnya kami ke tempat yang mulia ini, insyaAllah ini akan membawakan keberkahan buat kami semua dan pulang dalam keadaan selamat walafiat.
Dari Tembilihan menuju ke Pelabuhan Hidayat mengambil masa selama 45 minit dengan menggunakan bot laju. Daripada pelabuhan, para jemaah berjalan kaki melalui kawasan jualan makanan dan barang-barangan. Sejauh 2.5 kilometer, para jemaah menaiki motosikal menuju ke lokasi di mana Syekh Abdul Rahman Siddiq dimakamkan. Kenapa? Mancing! Sebelum menziarahi makam, para jemaah bersilaturahim dahulu bersama cicit Syekh Abdul Rahman Siddiq. Syekh Abdul Rahman Siddiq atau lebih dikenali dengan sebutan Tuan Guru Sapat yang lahir pada tahun 1875 Masihi di Kampung Dalam Pagar, Matapura, Kalimantan Selatan. Beliau adalah keturunan yang kelima dari Syekh Arsyad Al-Banjari melalui susur galur ibunya. Dari kecil sehingga beranjak dewasa, Syekh Abdul Rahman Siddiq telah dididik ilmu agama yang cukup oleh neneknya. Beliau kemudiannya dihantar kepada guru-guru agama, baik di kampung halamannya sehinggalah ke Padang, Sumatera Barat. Setelah selesai menuntut ilmu agama di Padang, Syekh Abdul Rahman Siddiq menyambung menuntut ilmu agama di Mekah selama 7 tahun dan berguru dengan ulama-ulama yang ternama seperti Syekh Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Banten, Syekh Baris Syatak dan Syekh Muhammad Said Babasil. Setelah 7 tahun belajar di Mekah, beliau diberikan kepercayaan mengajar di Masjidil Haram.
Beliau kembali ke kampung halamannya di Kalimantan, lalu merantau ke Sumatera menyampaikan dakwah di merata-rata tempat sehinggalah ke daerah Sapat. Syekh Abdul Rahman Siddiq berdakwah dan mengembangkan agama Islam di daerah Sapat sehinggalah diketahui oleh Sultan Mahmud Shah, penguasa Kesultanan Indragiri. Beliau meminta kepada Syekh Abdul Rahman Siddiq untuk dijadikan sebagai mufti kerajaan Indragiri, akan tetapi Syekh Abdul Rahman Siddiq menolak. Atas pujukan Sultan dan dasar pertimbangan yang matang untuk permasalahan umat dan agama, akhirnya beliau menyetujui diangkat menjadi mufti kerajaan Indragiri yang pertama. Alhamdulillah, kita dah selesai pun menziarahi makam Syekh Muhammad Abdul Rahman As-Siddiq, iaitu mufti pertama kerajaan Indragiri, dan juga beliau adalah berada keturunan kelima daripada Syekh Hasyad Banjari. Dan sebelah kiri ini adalah cucu beliau yang wafat pada 1424 Hijrah. Perjalanan kami selepas ini akan kembali ke Pekan Riau untuk meneruskan ke ziarah di tempat lain di Pekan Riau, insya-Allah, bersama Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Hafiz Al-Janami. Setelah kita menziarahi makam Syekh Abdul Rahman As-Siddiq, kita terus melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Dan ini mengambil masa lebih kurang 10 jam. Setelah itu kita akan check-in di Hotel Faith dan keesokannya kita akan sambung shopping dan kita akan menziarahi rumah Tenas Effendi di Pekanbaru. Pekanbaru Riau menjadi tempat terakhir para jemaah Al-Jandrami bermusafir. Setelah 4 hari berziarah dan bersilaturahim, kini para jemaah membeli belah barangan-barangan, makanan kuih-muih tradisional dan membeli kain tenunan khas Melayu Riau untuk dibawa pulang. Di samping para jemaah sedang membeli belah, Tuan Haji Wan Muhammad Malini selaku pengurusnya menguruskan trip rehlah Pekanbaru Palembang, memberikan sedikit penghargaan dan hadiah kepada pemandu-pemandu yang membawa para jemaah selama 5 hari. Pemilik kepada transportasi yang kita gunakan sepanjang 5 hari perjalanan ke Pekanbaru Palembang. Terima kasih atas khidmat yang cemerlang, untuk supir yang profesional, ya. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bekerjasama lagi, insyaAllah. Terima kasih. Sebelum berangkat ke lapangan terbang, para jemaah sempat menziarahi kediaman Tenas Effendi. Tengku Syed Nasaruddin Effendi Al-Jufri atau lebih dikenali sebagai Tenas Effendi merupakan seorang tokoh budayawan dan sastrawan Melayu yang telah melibatkan diri secara langsung dalam mencari, mengkaji, mendokumentasi dan menulis tentang budaya Melayu termasuk adat istiadat, muzik rakyat, pantun tradisional, pakaian tradisional dan cerita rakyat. Tanpa mengenal erti penat dan lelah, beliau telah menerbitkan lebih daripada 70 buah buku, malahan telah mendapat pengiktirafan tinggi dari pelbagai institusi dan dari organisasi kerajaan dan bukan kerajaan.
Alhamdulillah, setelah 5 hari kita bermusafir, selesailah ziarah kita pada hari ini. Saya Haji Wan Malini ingin memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau apa jua pun ya yang mengurangi dari segi pelayanan saya untuk semua pada trip kali ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh ikut trip saya bersama-sama dengan Pak Syekh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.